Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari dalam sikap doa kita naikkan puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan, perlindungan, berkat, semuanya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan
dalam surga Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Engkau masih mempercayakan kami dalam pelayanan ini. Bapa, sucikan, kuduskan setiap pribadi kami, lepas pribadi, layakkan kami untuk melayani Engkau dalam pelayanan, dalam hal apapun, dalam sekecil apapun Tuhan. Bapa, Engkau mengurapi kami, memberkati kami Tuhan. Pimpin pujian, singer, pemain musik Tuhan, Engkau mengurapi. Engkau berkasafat terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih, sucikan, kuduskan kami semua Tuhan. Terima kasih, memberkati dalam ibadah pada saat ini, dan kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sampai terkenal
semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita akan lagi satu pujian. Sukacita, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua dalam sikap doa, kita mau lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, ajar kami mengerti kasih-Mu, dan kami mengerti dan kami tahu Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan bukakan setiap mata rohani kami. Biarlah setiap firman disampaikan oleh hamba-Mu boleh dimengerti. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Kita boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Berikutnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mempersembahkan hidup kita yang baik kepada Tuhan, yang baik dan benar kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam kekristenan harus ada pembaharuan dalam hidup kita, yaitu mengubah pola, cara, kebiasaan dalam hidup kita dalam doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Harus ada perubahan ya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengubah pola, cara kita, kebiasaan kita dalam hidup kita. Baik di dalam doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Apakah kita mengutamakan itu di atas segalanya? Bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Karena perubahan itu sangat penting. Mengapa perubahan itu sangat penting? Karena perubahan itu adalah kunci menuju kesempurnaan. Bukan tadi dikatakan bahwa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mengapa perubahan itu sangat penting? Karena perubahan itu adalah kunci menuju kesempurnaan. Kekristenan adalah kehidupan yang diubahkan, yaitu dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari maut menuju hidup. Dari kebinasan kekal menuju kepada kehidupan kekal. Dari gelap kepada terang. Nah, itulah mengapa kita perlu perubahan itu. Karena perubahan itu adalah kunci menuju kesempurnaan. Itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa kunci kepada terobosan rohani adalah berubah. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 13 sampai kepada ayat 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya, apa yang ada pada kita, kita pertahankan.
Bahkan kita akan menjadi lebih baik. Di sini dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang berlalu, apa yang masa lalu, apa yang di belakang kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ayo kita tinggalkan dan kita lupakan. Dan mari kita merubah pola pikir kita, cara kita berpikir, pola kita berpikir, dan kebiasaan dalam hidup kita. Itu yang harus kita ubah. Supaya kita apa? Kita mencapai daripada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yaitu panggilan dalam kehidupan kekal di surga. Bukankah tadi dikatakan kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari kebinasaan kekal menuju kepada kehidupan kekal. Itu yang harus kita capai. Itu yang harus kita dapatkan. Nah, bagaimana kita berubah dalam hidup kita? Amin. Nah, itu yang penting yang harus berubah dalam hidup saya dan saudara. Makanya Rasul Paulus menulisnya demikian. Yang dulu keuntungan bagi dia, tapi setelah mengenal Kristus itu semua adalah kerugian. Karena dunia ini adalah fana, tidak kekal. Amin. Kalau hidup kita tidak pernah mau berubah, maka kita tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang baru. Apabila kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Albert Einstein sekali waktu pernah mendefinisikan orang tidak waras. Bagaimana dikatakan orang tidak waras? Menurut Einstein, orang tidak waras adalah orang yang selalu melakukan hal yang sama terus-menerus, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Dia ingin mendapatkan hasil yang berbeda, mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dia melakukan hal yang sama terus-menerus. Tidak ada perubahan dalam perlakuannya. Nah, apabila satu contoh seperti Albert Einstein berkata bahwa apabila seseorang memproduksi sepatu atau sendal dari bahan plastik dan menggunakan mesin-mesin khusus untuk bahan plastik. Namun satu hari orang itu berharap supaya sepatu dan sandalnya yang dihasilkan adalah sepatu dan sandal kulit. Maka menurut Einstein, orang itu adalah orang yang tidak waras dan tidak mungkin akan terjadi. Dalam kekristenan kita juga, bukankah kita juga orang yang ada di dalam situ? Kita adalah orang-orang yang mengharapkan mukjizat-mukjizat Tuhan atau sesuatu yang supranatural atau terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mengubah pola, cara, kebiasaan hidup kita. Kita tidak pernah mengubah pola hidup kita. Kita tidak pernah mengubah cara hidup kita. Bahkan kita tidak pernah mengubah kebiasaan hidup kita. Tapi kita menginginkan suatu terobosan. Kita menginginkan suatu yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Kita menginginkan mukjizat-mukjizat boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hidup kita tidak pernah berubah. Maka itu adalah omong kosong. Ya, maka hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka boleh katakan, mungkin kita dikatakan orangnya tidak waras. Seperti kata dari Albert Einstein. Nah, cara dan kebiasaan hidup kita, yaitu kita tidak pernah mengubah pola pikir kita. Ya, kita tidak pernah mengubah cara dalam hidup kita. Kita tidak pernah merubah kebiasaan dalam hidup kita. Kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa, kita malas beribadah, kita malas baca firman Tuhan, kita malas untuk pujian penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat mukjizat Tuhan, bagaimana kita mengalami terobosan dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita jauh daripada Tuhan.
Di saat kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, maka ada satu jurang yang memisahkan kita. Sehingga menyebabkan hidup kita tidak pernah berubah. Doa-doa kita tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Dan kita tidak akan melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang Tuhan mau adalah kita berubah dengan cara pikir kita, pola pikir kita, ya, kebiasaan dalam hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun suatu doa, bagaimana kita rajin beribadah, di mana kita rajin mencari Tuhan, di mana kita tidak pernah meninggalkan persekutuan yang ada, di mana kita juga orang yang rajin membaca firman Tuhan, bukan hanya membaca, tapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga membuat perjalanan hidup saya dan saudara menjadi berhasil dan beruntung, dan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hal-hal itu bisa kita lakukan, maka kita akan melihat terobosan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Hal-hal supranatural akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita mengubah cara hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa orang tidak suka untuk berubah? Ada hal-hal yang membuat orang tidak suka menghadapi perubahan itu. Kenapa? Kalau orang dengan kehidupan biasanya di zona nyaman, orang yang hidupnya santai, orang yang hidupnya tidak ada pengorbanan buat Tuhan, orang yang lebih senang mencari kesenangan dunia, atau orang lebih memuaskan keinginan dagingnya daripada menyenangkan hati Tuhan, maka perubahan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang tadinya berada dalam kendali terus tiba-tiba mengalami gejolak. Kenapa? Ya, contoh, mungkin kita harus bangun pagi untuk doa pagi. Harusnya biasanya itu di zona nyaman, tidur enak. Tidur enak dengan suasana pagi dan menikmati tidur. Kalau kita bangun untuk doa pagi, maka waktu itu akan terganggu. Dan kita tidak ada di zona nyaman lagi. Dan kita harus bangun pagi untuk doa pagi. Nah, itu udah dikatakan perubahan. Bagaimana cara, bagaimana pola hidupmu, bagaimana engkau membuat menyenangkan hati Tuhan. Harus ada pengorbanan. Zona nyaman kita harusnya kita tidur nyenyak untuk pagi hari. Tapi kita harus bangun pagi untuk mencari Tuhan. Kita memberikan waktu kesulungan kita kepada Tuhan. Waktu kesulungan kita, pagi-pagi kita sudah mencari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama? Pagi-pagi buta Tuhan sudah keluar berdoa. Tempat yang sunyi, pagi yang masih pagi dan sunyi, dia sudah bangun dan dia keluar untuk berdoa. Nah, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Maukah kita berkorban di zona nyaman kita akan hal yang menimbulkan gejolak? Harusnya kita nikmati tidur enak, tapi kita harus bangun pagi untuk mencari Tuhan. Tapi setiap pengorbanan kita tidak pernah sia-sia. Bagaimana engkau mengubah cara hidupmu untuk Tuhan? Amin. Nah, terus apalagi yang orang tidak suka menghadapi perubahan, yaitu perubahan akan menimbulkan rasa tidak aman karena khawatir kalau perubahan itu justru akan menyebabkan kita gagal. Mungkin dalam suatu mengambil keputusan. Mengambil keputusan kita, komitmen kita untuk Tuhan. Contoh, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Contoh, mungkin di saat hari Minggu adalah hari Sabat buat Tuhan. Secara dunia, orang akan berpikir bahwa hari Minggu itu pasti ramai. Orang yang dagang, contoh orang yang dagang, orang yang berusaha. Nah, dia berpikir pasti hari Minggu itu hari libur dan hari akan ramai dan laku.
penjualannya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa 6 hari engkau bekerja, 7 hari engkau makan. Berarti hari ke-6 Tuhan melipat gandakan berkat kita. Sehingga hari ke-7 adalah hari kita buat Tuhan. Tapi apakah kita bisa mengambil suatu keputusan, mengubah pola pikir kita, mengubah cara hidup kita, atau kebiasaan kita? Apakah kita berani berkomitmen percaya akan firman Tuhan? Belum tentu. Orang yang rajin ibadah pun belum ada jaminan kalau dia tidak meyakini firman Tuhan itu. Karena perubahan itu akan menyempurnakan rasa tidak aman. Kekhawatiran akan melanda dalam hidupnya. Kalau perubahan itu justru akan menyebabkan kegagalan. Karena pola pikir manusia. Tapi mari yang kita bawa adalah pola pikir kita di dalam Tuhan. Amin. Yang selanjutnya ketiga adalah perubahan akan menimbulkan ketidakpastian. Sering orang akan khawatir bahwa dia melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, pasti ada pemikiran atau kekhawatiran atau yang menimbulkan mereka merasa ketidakpastian. Padahal manusia selalu ingin yang pasti-pasti saja. Manusia ingin selalu yang fakta dan kenyataan. Manusia ingin selalu yang kelihatan. Tapi di dalam Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa Tuhan. Nah, tapi manusia selalu dengan logika. Fakta, pasti, dan nyata. Padahal di dalam dunia ini hanya ada satu yang pasti. Yaitu ketidakpastian. Padahal di dunia ini hanya satu yang pasti. Ketidakpastian. Nah, tapi manusia khawatir dan segala sesuatu dia berpikir, waduh, tidak ada kepastian. Padahal memang kenyataannya dunia ini tidak ada kepastian. Yang pasti adalah janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Janji Tuhan, iya dan amin. Pasti. Janji Tuhan menjanjikan kita berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan bukan berkat dunia ini, tapi berkat kehidupan surgawi, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal, kehidupan surgawi Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Berarti betapa bernilainya, apalagi hal-hal duniawi kecil bagi Tuhan. Tapi bagaimana cara hidup kita, pola pikir kita, kebiasaan kita di dalam Tuhan? Bagaimana kita mengubahnya? Waktu kita untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Waktu kita untuk berdoa, waktu kita untuk memuji menyembah Dia, waktu kita bersekutu dengan Dia, waktu kita membaca firman Tuhan. Bagaimana engkau persiapkannya? Itu semua. Amin. Perubahan-perubahan dalam diri kita akan menimbulkan kesulitan, bahkan juga penderitaan. Kenapa? Akan bertentangan. Dan semua itu menuju kesempurnaan kita di dalam Tuhan. Tidak nyaman, tapi ujungnya adalah baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya Tuhan mau bagaimana kita berubah dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita mengubah pola hidup kita, cara dalam hidup kita, kebiasaan dalam hidup kita, dalam doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara, supaya hidup kita, ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, di saat kita mencari kebenaran, mencari kerajaan Tuhan, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh mengubah cara hidup kami, pola pikir kami, kebiasaan kami di dalam mencari Engkau. Di dalam kami memberikan waktu dalam doa dan pujian penyembahan dan dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kekuatan bagi kami dan pelita bagi kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini kami masuk dalam penyembahan Tuhan, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, membaharui setiap pikiran dan hati kami di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun ku tahu Dia
memelihara Tuhan setiap hati dan pikiran kami. Tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Semakin tuntun kami untuk tetap berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Engkau urapi kembali hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini, Ibu Feni Febrinita, kami percaya penyertaan-Mu sempurna di sepanjang kehidupan dan pelayanan yang Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Engkau turut campur tangan. Pemulihan, kesembuhan, terobosan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya, terutama nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Berikan juga kerendahan hati dimanapun hamba-Mu berada, dan kesehatan yang sempurna Engkau berikan. Berkat-berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupannya ya Tuhan. Dan juga untuk setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Dan juga setiap daripada kami yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik song leader, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Engkau urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Semakin tuntun kami untuk tetap berjalan di dalam jalan-Mu dan di dalam kehendak-Mu. Dan juga jumlah di antara kami semakin Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Begitu pula setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, urapi kami dengan roh yang haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dan semakin bawa kami masuk ke dalam perkenanan-Mu, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan juga Tuhan, senantiasa Engkau yang urapi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini untuk memiliki kerinduan, untuk memiliki waktu pribadi dengan Engkau. Dan juga bangsa kami Indonesia, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau turut campur tangan dalam berbagai bidang. Bangsa kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Indonesia boleh menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap keputusan yang diputuskan dalam pemerintahannya turutlah campur tangan, agar setiap keputusan yang mereka putuskan adalah untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia.
Dan juga Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau memberkati, maupun yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau juga turut campur tangan dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau beri berhasil dan beruntung, dan ajar kami menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, sebab kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum selesai ibadah, kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin.